ya Bu ya, dari SK kita mendapat reward dari kabupaten. Jadi kita minta tolong dengan sangat kerjasamanya untuk dapat mengikuti kegiatan desa binaan ini, kita upayakan bisa maksimal. Kalau masalah teknik nanti kita ada teknik sendiri Bu. Tapi kita ini kan mau duwe gawe ya, jadi kita mau duwe gawe, persiapan dulu. Semoga kita di kegiatan sholat berkah kemarin saya sudah menyampaikan ya bahwa KWT yang kita bina baru beberapa bulan atas kerjasama dari anggota KWT, ketua KWT dan pengurusnya beserta arahan bimbingan dari Dinas Pertanian, kemudian dari PKK Kecamatan. Alhamdulillah dengan usaha-usaha tersebut kita bisa meraih prestasi Bu. Meskipun sistem penilaiannya bagaimana kita juga tidak tahu. Yang paling penting kemarin ada kisi-kisi bahwa kita bisa menang karena memang semua komponen itu ada di kita. Kalau untuk tampilannya kita masih jauh, jadi masih jauh sekali dari harapan kita ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ketua KWT Mbak Nuni selaku ketuanya di sini. Yang baik itu juga tidak terlepas dari usaha Mbak Rini juga, matur nuwun sangat Mbak Rini. Jadi hari ini kita mengumpulkan, mengundang Mbak Rini juga kita mau berterima kasih. Tapi paling tidak kita tahu dalam proses pemeliharaan itu bukan hal yang mudah. Semangat itu kadang ya semangat 45, kadang semangatnya rodok meletre begitu ya bahasanya. Sesuatu yang bisa dipersiapkan mendadak. Kalau KWT itu kan persiapannya itu memang harus jauh-jauh hari karena itu berupa tanaman itu yang bisa mati. Saya minta tolong selaku ketua KWT Mbak Nuni nanti kita bersama-sama Mbak, jadi jangan sampai kita nanti menjadi beban masing-masing, bersama-sama kita siap membantu untuk bagaimana caranya kita nanti bisa mempertahankan dan memelihara KWT kita yang nantinya mestinya akan digunakan di dalam buku. Kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Polokarto beserta tim penggeraknya yang super hebat kali ini juga mungkin pengurus ini. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu bersilaturahmi di rumah makan Bang Kongso ini. Yang kedua, ibu-ibu, kami dari tim kecamatan, terutama Bu Camat, mengucapkan selamat kepada penjenengan semua, terutama KWT kemarin juara 1 tingkat Kabupaten Sukoharjo. Harapannya besar sekali. Saya kemarin saya kesini dalam rangka menjalankan amanah beliau Bu Camat. Saya selalu dijawil kalau ketemu Mbak San, tahun depan Polokarto juara umum. Saya sudah siap Bu, saya bilang gitu. Termasuk kemarin KWT begitu awal mau lomba surat datang, Mbak San, Polokarto harus juara 1. Siap Bu, saya bilang gitu. Cuma modalnya jawabnya siap Bu, saya bilang gitu. Maka sekali kegiatan yang harus penjenengan ikuti gitu. Seperti yang harapan Bu Lurah tadi, juara umum itu saya yakin penjenengan semua bisa, Bu Lurah bisa, penjenengan semua bisa, karena modalnya sudah ada di penjenengan semua. Satu, SDM di warga desa Polokarto itu luar biasa, banyak SDM mumpuni. Dua, dari alam, misalnya sudah banyak peternakan, banyak perikanan, banyak usaha-usaha kecil. Itu adalah sumber daya alam yang nanti akan membawa penjenengan, bukan hanya sekedar juara umum, tetapi juga implementasinya adalah warga masyarakat Polokarto nanti akan makmur dan lain sebagainya. Itu karena juara yang paling utama ya, Patut dulu di Pojok 3 itu paling banyak kegiatan. Yang pertama nanti pasti akan ada lomba hatinya PKK.
itu skupnya mulai tahun ini, mulai dari Kayapa dan Ningrat itu skupnya adalah satu desa, bukan hanya satu RW, bukan hanya satu dukuh, tetapi satu desa. Nah, itu bantuan nih Mbak. Mari kita tunjukkan dengan adanya swadaya kita masing-masing. Minimal dari penjaringan sampai rumah nanti, tanamannya warung hidupnya dilengkapi mulai dari terong, cabai, tomat, lombok. Nggih, ngaten ibu-ibu nggih. Kula nyuwun tulung kanthi saestu minimal di rumah penjenengan masing-masing. Minggu ini jenengan melihat di lingkungan rumah penjenengan. Minggu depan penjenengan lihat di depan rumah penjenengan. Omahe Sartika wis enek tanemane monggo. Minggu depannya lagi di rumah kanan kiri penjenengan. Berarti insya Allah nanti pada waktu penilaian di lingkungan penjenengan semuanya sudah memanfaatkan lahan pekarangan. Paham betul Bu maksud kula? Nanti sampai rumah penjenengan evaluasi teng dalam penjenengan masing-masing. Tanduran sing wis tak duweni apa? Tanduran sing rong tak duweni apa? Syukur yang mempunyai rezeki berlebih bisa mundur. Tanaman yang tanaman keras, misalnya mangga, bisa mulai sekarang nanam. Kemudian juga simpel kates, mundur kates menawi sudah tua, nanti ditanam, insya Allah nanti pada waktu penilaian hatinya PKK, katesnya sudah tumbuh. Jangan sampai seperti desa lain, ajeng lomba hatinya PKK nembe nandur, terus difoto kirim pulau, apa nandur loh Mbak? Karena nanti masih interval sampai Juni itu insya Allah sudah tumbuh. Ngeten ibu nggih. Kinten-kinten sakit napa mboten niki? Insya Allah. Minimal kalau yang muda itu punya cabai nanti dideder ditanam. Kemudian yang murah itu juga sawi, tapi itu kan kangkung itu juga murah. Atau yang sekarang punya tanaman bayam yang berbunga-bunga itu dipendeti nanti disebar, itu juga sudah bisa tumbuh. Atau pohon ditancapkan mungkin sudah bisa tumbuh. Sebenarnya mau mengoreksi gimana sebenarnya untuk pos PAUD, tapi kemarin nggak ada tim yang melihat itu. Nanti saya tanya ke siapa? Kalau integrasi gitu ya nanti akan nanti kami bantu coba. Soalnya ini saya juga mater berurat jujur, kelemahan di Purwakarta itu dari Pak Jadula. Iya. Tiga itu sampai ke bawah itu ada KWT dan bank sampah. Kemudian di pojok 4 itu posyandu integrasi. Jadi nanti kalau direview kepengurusannya itu sudah mencakup itu atau belum. Kalau belum nanti segera dirangkul atau disinkronkan biar nanti berjalannya itu sudah enak. Misalnya di BKP itu juga diikutkan di pojok 2. Nanti kan yang saya maturkan dengan itu, dengan kapan ada waktu kita rapat kecil. Siap. Yang kedepannya kalau itu saya. Oke, siap. Nanti di Januari minggu kedua Bu. Saya kan tanggal 4 pertemuan KTP. Ini kula suwun menawi Bu Rini datang sebelum tanggal 4 gimana Bu? 4 Januari. Niki Bu. Minggu ini. Ya. Jadi untuk pada ibu ini selaku Sartika Kecamatan Jati dan saya banggakan
Ibu Ketua PKK Desa Purwakarta yang saya hormati juga, dan teman-teman kader inti Desa Purwakarta yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita bisa melaksanakan pertemuan pada hari ini dengan sehat, tidak ada halangan suatu apa. Saya ini hanya menambah sedikit. Pertama, yaitu saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bunda ini yang telah memberikan pengarahan dan kalau bisa kita juga mempunyai nilai tawar atau nilai lebihnya, bukan hanya PKK segerombolan perempuan kesana kemari, tidak, tetapi kita itu PKK mempunyai nilai lebihnya. Satu, kita juga sebagai kader pangan rumah tangga kita, rumah tangga sehat, terpenuhi gizi yang ngaten gini, podo-podo meninggalkan suami, tetapi anak, tetapi kita mempunyai nilai lebih yang berguna untuk keluarga kita dan untuk masyarakat. Tuh. Kemudian yang kedua, podo-podo desa binaan mengeluarkan biaya, kalau bisa kita itu menjadi juara. Juaranya 1 juara di kabupaten, 2 juara di masyarakat. Di masyarakat itu apa intinya? Dari masyarakat Desa Purwakarta nanti 1, kalau mau masak lele itu tidak usah beli, tetapi tiap rumah mempunyai lele. 2, Desa Purwakarta tidak ada lagi sampah karena tiap rumah itu sudah memilah sampah. 3, masyarakat Desa Purwakarta mengembangkan UP2K atau pendapatan rumah tangga, karena setiap ibu di Desa Purwakarta itu kreatif membuat barang-barang yang sebetulnya tidak layak dijual, tetapi bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Itu juara yang paling utama. Kemudian yang perlu disiapkan, yang pertama adalah lapangan nanti, mulai dari Pokja 1, 2, 3, 4. Kalau lapangannya bagus, nanti Bu Lurah paparan itu mudah. Kecuali kalau lapangannya tidak real, nanti Bu Lurah akan paparan sulit. Kalau lapangannya sudah bagus, 1 kegiatan sedekah atau membagi nasi bungkus, kalau itu real dilaksanakan, nanti Bu Lurah akan mudah menyampaikan paparan. Kedua, kalau kegiatan Pokja 3 adanya sedekah centel itu real, Bu Lurah akan menyampaikan paparan itu mudah. Itu yang perlu disiapkan. 1 Pokja 1 tadi terkait dengan simulasi. Kemudian keterkaitan dengan Karang Taruna, SK Karang Taruna. Kemudian kalau Pokja 2 nanti BKB, Pos PAUD, administrasinya juga bagaimana Pokja 2 itu mengakomodir UP2K yang ada di Desa Purwakarta. Semakin banyak UP2K yang dirangkul, nanti akan semakin baik. Otomatis PKK membantu perekonomian di Desa Purwakarta dengan memuat UP2K yang ada di Desa Purwakarta. Kalau bisa membuat grup jual beli online PKK Purwakarta. Dan yaitu di Pokja 2. Kemudian di Pokja 3 tadi PR-nya banyak, mulai dari pangan, sandang, tata laksana rumah tangga. Pangan tadi ada pemanfaatan lahan pekarangan. Setiap rumah untuk memanfaatkan pekarangan, baik dari untuk tanaman keras, tanaman buah, warung hidup, lumbung hidup, apotek hidup. Apalagi di masa pandemi, apotek hidup itu sangat perlu sekali. Ya, dan kemudian di sandang, bagaimana kita ada terkait dengan sandang, bagaimana produk lokal, ada batik, ada ekoprint, nanti bisa kita unggulkan. Kalau di Purwakarta ada konveksi, misalnya membuat rajut dan lain sebagainya, kita dekati, kita up ya. Itu sandang. Kemudian tata laksana rumah tangga terkait dengan masalah dan sampah, permasalahan sampah yang sudah semakin besar. Bagaimana sampah kita olah menjadi barang yang mempunyai nilai plus, nilai jual lagi, bisa dimanfaatkan lagi gitu. Kemudian sampah organik bisa kita gunakan pupuk untuk menanam gitu. Kemudian Pokja 3
terkait dengan PR-nya adalah posyandu integrasi, administrasinya yang banyak, kemudian nanti video posyandu integrasi, kemudian terkait dengan stunting nanti kerjasama dengan Pokja 3, evaluasi kembali terkait dengan balita yang angka stuntingnya dievaluasi kembali di Desa Polokarto. Kemudian administrasi yang harus disiapkan adalah tentunya 2022 itu administrasi berjalan, real kegiatan di masyarakat, kemudian administrasi tutup buku 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Yang terakhir, kesiapan dari kesehatan penjenengan masing-masing. Yang saya sampaikan banyak, tapi ampun jenengan pikir sepaneng. Tetap kita harus happy. Jadi PKK Polokarto happy berprestasi. Terus benar Bu? Nah, happy-nya saya oke. Happy berprestasi. Ngaten nggih, walaupun kita happy tetapi kita berprestasi. Ngaten itu dari saya, yang pangapunten kalau wonten kelopatan. Ngatur nuwun kembali lagi kepada Bu Lurah. Saya yakin Polokarto bisa juara umum. Amin. Itu dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rini yang sudah memberi banyak sekali informasi kepada kita. Tadi sudah disampaikan Mbak Rini nih, kita jangan sepaneng. Senyum dulu Bu. Happy ya PKK Polokarto, happy berprestasi. Enggak dibaleni Mas, video nanti dibaleni bareng-bareng. Ya Polokarto sudah ditemukan ya. Biarpun kita berhappy tapi tetap berprestasi. Biarpun kita santai, tapi kita bekerja. Ini lagi kita kok hasilnya lagi wow, gitu ya. Pokja apa saja yang harus disiapkan? Monggo dari sekarang kita menyiapkan diri, kita berkoordinasi dengan Pokja masing-masing nggih. Harus tahu, sak Pokja ki koncone sapa wae itu harus tahu nggih. Jangan sampai amin Pokja piro to. Jangan sampai seperti itu nggih. Dan di sini juga saya sampaikan bahwa ada beberapa nama yang memang saya mau. Pokja 1, 2, 3 sebenarnya kan saya suruh untuk mengisi hari ini nih, tapi kelihatannya untuk waktu kan tidak memungkinkan karena kita juga sudah ada narasumber Mbak Rini dari Pokja 3 Kecamatan, itu sudah cukup mewakili ya, sudah cukup mewakili sehingga untuk pertemuan PKK selanjutnya di bulan Januari 2022 insya Allah nanti kita sudah bisa menghadirkan seluruh kader. Kita kembali lagi ke pendopo lagi karena sudah lama ya kita bubuk manis di rumah, sehingga yang bubuk yang kerja. Nah itu kita kan grup inti kerja terus ya Mbak ya. Nah tapi kan juga momen itu pasti juga dirindukan oleh ibu-ibu kader yang lain, ketemu berbarengan lagi, bisa bertukar pengalaman kembali. Nah insya Allah sesuai dengan rencana kita awal 2022 Januari nanti rapat rutin kita sudah bisa mulai full seluruh kader, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Tetap kita jaga karena memang masih ada COVID varian baru ya, sehingga kita juga perlu hati-hati. Nah intinya di sini saya sedikit banyak mereview lagi apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini tadi. Ada beberapa permasalahan, contohnya tadi kan ada yang meminta data double yang sudah disampaikan oleh Bu Rini cukup mewakili. Kita sudah punya Google Form ya, Google Form itu nanti tinggal kita pilih koordinatornya siapa, misalnya Pokja 4 ada Mbak Tuti, Mbak Betty, semua bisa IT, tinggal kita bikin Google Form itu, nanti masing-masing kader bisa mengisi sing ora mudeng diwarai karena semua kita sudah pegang HP Android, mudah sekali, kita tinggal mengisi ngeklik nanti apa yang dibutuhkan data kita tinggal masuk di sana.
sehingga rekapan itu nanti tidak akan pernah hilang Bu, kecuali dihapus, tidak hilang. Ketika nanti pokja yang lain membutuhkan data itu, tinggal kita kirim hasilnya, wis ra perlu ngirim meneh hasil dari Google Form tadi loh. Jadi yang punya misalnya pokja 4, ternyata Bu Bidan itu juga membutuhkan, Bu Bidan kirimi, nek Bu Bidan ra iso buka ya dibukake. Jadi nanti untuk mengantisipasi opini-opini BPD, warga masyarakat, wong wingi bar ngirim kok kon ngirim meneh. Jadi kita PKK tadi, perempuan kesana kesini, kesana kemari, nah itu kita harus bisa happy tapi juga berprestasi. Prestasinya apa? Sedikit-sedikit kita belajar IT, mengisi data lewat online. Kemudian perlu saya sampaikan, jadi kalau misalnya saya update story di WA terkait kegiatan PKK, kita yang namanya sosmed itu Bu, tidak terlepas yang namanya netizen. Netizen itu ada yang baik, ada yang julid, kan gitu nggih? Rasa dipikir sing julid-julid. Kita pikir yang positive thinking. Kita bukan acara pamer makan-makan, bukan, tapi kita juga bisa menunjukkan kualitas kita. Meskipun kumpul-kumpul begini, kita makan enak, kader yang lain tidak diundang, tapi kita membahas sesuatu yang besar. Dan sesuatu itu kita tunjukkan dengan memang benar-benar kegiatan yang real. Orang kok PKK ora produktif. Ada yang bilang seperti itu, PKK kira produktif. Padahal apa? Kita sudah menerima hasilnya yang luar biasa seperti ini, kok diarani ra produktif. Kira produktif kok ngendi? Oleh karena itu, saya sarankan kepada panjenengan semua, story WA, Instagram ataupun sosmed yang lain itu juga penting supaya kita bisa menunjukkan kegiatan kita. Sepertinya kita itu bekerja, ya kan? Kalau kita kerja ada hasilnya. Nah, seperti itu. Sehingga monggo kita kelola sosmed kita baik-baik dengan bahasa yang santun, nggih. Jadi bahasanya yang santun, memotivasi. Yang paling penting itu kita bahasanya memotivasi, bukan niat kita untuk pamer, tetapi kita menunjukkan iki loh, aku ya metu nih gak kayak anak bojo, tapi juga ada kegiatan yang benar-benar orang bergibah tok, ya sok-sok diselani gibah sidik ya. Gitu ya. Mungkin dari saya itu terkait dengan masalah yang mestinya kita pikirkan solusinya tadi. Sudah sedikit banyak sekali tadi dari Bu Rini sudah disampaikan terkait apa saja yang perlu kita persiapkan, mulai dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 sudah ada gambaran nggih, sehingga kita tinggal implementasinya. Implementasinya apa? Ya kita tunjukkan dengan kegiatan tadi. Oh, Pokja 1 kita mempersiapkan simulasi. Ketua Pokja 1 nanti bisa merangkul berbagai komponen nggih. Kita butuh bantuan video, nanti saya siap. Dokumentasi, kita pengurus inti itu sudah siap menyediakan biaya, rasa dipikir orang budget menjaluk bendahara Mas Romi, meleng Mbak Devi ya. Biaya nanti ada yang menanggung. Kita PKK biayanya banyak kok, dananya itu ada, jadi tidak perlu khawatir kita kegiatan kendalanya dana ya, meskipun belum cair nanti boleh talangan, sing talangannya ora bocor ngoten nggih. Itu jadi Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 3 sudah banyak merintis, yang masih bubuk manis itu Pokja 2, mungkin administrasi kegiatannya sudah, tapi administrasinya belum disinkronkan. Pokja 4 juga sudah berjalan, Posyandu itu kan berjalan tiap hari nggih. Jadi ada tiap bulan itu pasti ada, datanya juga dikirimkan, seperti itu kan data berjalan. Sehingga tinggal kita nambahin saja. Mungkin dari saya cukup sekian, untuk ke depan dipersiapkan. Jadi kita masih kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, masing-masing Pokja nanti mempersiapkan materinya sendiri-sendiri. Kemudian timnya, kalau misalnya kita mau kegiatan tadi yang disampaikan apa, sekalian dipikirkan timnya siapa-siapa, nanti skenarionya bagaimana. Kalau misalnya butuh skenario lagi, kita koordinasi tiap Pokja. Kemarin sudah saya agendakan untuk koordinasi tiap Pokja. Jadi nanti ada pertemuan kecil tiap Pokja. Mestinya kita mendatangkan narasumber, ya, sehingga biar tidak melenceng jauh-jauh. Itu maksud saya. Mungkin untuk acara kali ini cukup nggih. Ada pertanyaan buatan?